Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Ibu Alvina di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ketua kelas bisa membantu Ibu untuk memimpin doa? Baik, Mas Farhan bisa memimpin doa teman-temannya ya. Amin. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya untuk kehadiran teman-teman di sini. Di sini kelas 7A ya. Betul. Jumlahnya ada 37. Masuk semua? Oh, ada yang tidak masuk. Siapa ya kalau boleh tahu? Oke, yang tidak masuk Ria sama Putri. Iya, Putri. Kalau boleh tahu mereka kenapa ya? Sakit. Apakah ada suratnya? Baik, Ibu periksa terlebih dahulu ya. Oh, Ria sama Putri tidak masuk karena sakit flu, satunya sakit demam, izin 2 hari. Oke. Baik anak-anak. Di sini semoga Putri sama Ria segera sembuh ya, supaya bisa bergabung lagi belajar bersama kita semua di kelas ini mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa jaga kesehatan ya, karena sekarang itu musim pancaroba, pergantian antara musim kemarau dengan musim penghujan, yang mana banyak sekali terjadinya penyakit mulai dari demam, flu, batuk, pilek. Nah, maka dari itu di sisi kalian belajar, banyak tugas, banyak kegiatan ekstrakurikuler, kerja kelompok, kalian harus tetap jaga kesehatan ya, dengan cara menerapkan pola makan yang teratur, pola tidur yang cukup, dan lain sebagainya. Intinya kalian tetap harus mengutamakan kesehatan agar bisa selalu hadir di mata pelajaran Ibu Alvina. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, di sini apakah ada yang masih ingat terkait materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Wah, sepertinya masih ingat semua nih. Oke, Ibu cek deh. Mas Firman, oke Mas Firman. Pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang apa nih Mas Firman? Betul sekali, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari terkait teks eksplanasi. Di sini apakah ada yang masih ingat terkait apa sih itu teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Oke. Mas Rizal bisa menyebutkan apa sih yang Mas Rizal ketahui tentang teks eksplanasi? Oke, 100 untuk Mas Rizal. Jadi teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang penjabaran sebuah kronologi peristiwa, yang mana dalam teks eksplanasi itu pasti menjelaskan terkait mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke. Nah, dalam penyusunan sebuah teks eksplanasi pasti memiliki tujuan yang hendak disampaikan kepada pembaca ataupun pendengar. Nah, di sini apakah kalian ada yang tahu terkait apa sih tujuan dari penulisan teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Oke. Mbak Vira bisa disebutkan nih tujuan dari penulisan teks eksplanasi. 100 untuk Mbak Vira. Jadi tujuan dari penulisan teks eksplanasi adalah untuk memberi wawasan kepada pembaca ataupun pendengar. Oke. Selanjutnya, pada pertemuan minggu lalu kita juga sudah mempelajari terkait
3 struktur pada teks eksplanasi. Di sini, apakah ada yang masih ingat terkait apa saja sih struktur yang termuat pada sebuah teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Oke, Mas Samsudin bisa menyebutkan apa sih struktur yang ada pada teks eksplanasi? Yang pertama, pernyataan umum. Kemudian, baik, urutan sebab akibat, dan yang terakhir interpretasi. Wah, sepertinya kalian sudah paham nih terkait apa saja materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait makna tersurat dan tersirat pada sebuah teks eksplanasi. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah peserta didik mampu menafsirkan makna tersurat dan tersirat terkait fenomena sosial sebanyak 1 paragraf sederhana setelah menyimak tayangan video klip Anmes Senyumlah. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menafsirkan beberapa fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, baik itu di media sosial, di rumah, di sekolah, setelah menyaksikan tayangan video klip Anmes dengan seksama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini itu apa sih, murid-murid? Jadi tujuan kita mempelajari terkait makna tersurat dan tersirat pada teks eksplanasi adalah supaya kita paham apa sih yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca ataupun pendengar. Karena pada dasarnya sebuah teks eksplanasi itu pasti menyimpan sebuah makna yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar, yang pastinya di balik makna tersebut pasti terselip amanat, banyak masalah yang terjadi dan banyak amanat yang hendak disampaikan. Nah, sebelum memasuki pembelajaran inti, di sini Ibu memiliki satu Google Form yang berisi tentang serangkaian pertanyaan. Nah, Google Form ini Ibu berikan kepada kalian bertujuan untuk mengetes seberapa paham pengetahuan kalian terkait materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ibu bagikan di link grup WhatsApp ya. Jangan lupa dikerjakan dengan seksama dan dengan benar, karena penilaian ini akan Ibu masukkan di nilai harian kalian. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, baik, kalian kan sudah mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan di Google Form. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran inti, yakni menelaah makna tersurat dan tersirat pada sebuah teks eksplanasi. Nah, tapi pada pertemuan kali ini ada yang beda, anak-anak. Jadi, kita akan menelaah makna yang terdapat pada teks eksplanasi tapi dalam bentuk audiovisual. Jadi, kita akan menelaah fenomena sosial pada sebuah teks eksplanasi pada video klip yang berjudul Tulus Manusia Kuat. Di sini ada yang tahu tidak terkait lagu Tulus Manusia Kuat? Ada yang tahu? Wah, sepertinya lagu ini sudah tidak asing ya di telinga kalian. Jadi lagu Manusia Kuat itu merupakan salah satu lagu ciptaan Tulus yang mana di dalamnya itu berisi terkait sebuah motivasi. Lagu ini sangat bagus untuk kalian dengarkan ketika kalian dalam masa overthinking. Pikiran kalian sedang hancur, entah itu karena banyak tugas, banyak masalah, karena setiap manusia itu pasti memiliki sebuah masalah. Nah, lagu ini tuh sangat cocok untuk kalian dengarkan ketika kalian mendapati sebuah masalah dalam hidup kalian. Nah, kita akan menelaah satu persatu lirik lagu Tulus yang akan kita hubungkan dengan fenomena sosial asli yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bait pertama itu lagu Tulus berbunyi sekian. Kau bisa patahkan kakiku,
tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obat. Nah, untuk bait pertama, kau bisa lumpuhkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa sih makna dari kalimat tersebut? Ada yang ingin mencoba menjawab? Oke, baik. Nah, jadi makna dari kau bisa patahkan kakiku tapi tidak mimpi-mimpiku dalam artian ketika seseorang sudah memiliki tekad dan niat terhadap sebuah mimpi yang hendak dicapai, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Di sini terletak pada kalimat kakiku, yang mana kaki itu dominan tentang mengejar, berlari. Dalam artian di sini si pemimpi itu berusaha mengejar mimpinya walaupun banyak rintangan yang menghadang, walaupun ada seseorang yang berusaha menghentikannya, begitu. Patahkan kakiku dalam artian mematahkan langkahnya untuk merangkai mimpinya. Nah, di sini dia memiliki tekad yang kuat untuk menggapainya walaupun banyak rintangan yang menghadang. Lumpuhkan tanganku. Tangan adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menulis, untuk mengerjakan sesuatu, untuk meraih sesuatu. Jadi walaupun ada yang menghambat kita untuk menghalangi mimpi kita, itu kita tetap bertekad kuat untuk meraih mimpi kita. Jadi pada dasarnya apabila kita sudah mempunyai niat, sudah mempunyai tekad yang kuat, sebesar apapun rintangannya itu pasti kita hadapi dengan semangat. Nah, untuk lirik pada intinya, manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita, manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Nah, di sini si pencipta lagu itu berusaha untuk apa nih anak-anak? Ada yang tahu? Oke, Mbak Putri bisa menjelaskan kira-kira apa sih makna yang hendak disampaikan penulis terkait manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Apa? Oke, betul, 100. Di sini penulis itu berusaha untuk meyakinkan kepada kita bahwa kita itu manusia kuat, kita manusia hebat, kita bisa meraih mimpi kita. Di sini tuh penulis atau penyair itu berusaha untuk memajarkan terkait apa sih itu sikap optimis dalam meraih mimpi, optimis dalam meraih tujuan hidup kita. Betul? Betul. Nah, di bait terakhir itu ada sedikit makna begini, sedikit lirik begini. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahagia. Di sini culasmu. Jadi walaupun sebesar apapun orang lain menghancurkan mimpi kita anak-anak, maka Allah akan membantu kita selagi kita mau berusaha. Bagus sekali bukan makna yang tertera pada lagu Tulus, Manusia Kuat. Baik,
Kalian kan sudah menelaahkan terkait makna tersurat dan tersirat pada lagu Tulus Manusia Kuat, yang mana dalam lagu tersebut banyak sekali nilai-nilai motivasi untuk anak muda tentang tata cara merangkai mimpi kita. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mengeluarkan HP kalian, kemudian coba mencari di Google tentang fenomena sosial yang berjudul anak jalanan. Nah, ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca artikel atau teks eksplanasi terkait anak jalanan. Kemudian kalian sampaikan apa sih isi yang terkandung dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian ibu ingin kalian berpendapat, kalian menyampaikan, kalian berpikir kritis tentang apa sih pendapat kalian, apa sih pesan kalian setelah menyimak tayangan video klip tadi, kemudian dikaitkan dengan teks eksplanasi anak jalanan. Oke, ibu kasih waktu 5 menit ya. Karena dirasa waktunya sudah habis, sekarang ibu mau ada satu perwakilan yang mau menyampaikan apa isi dari teks anak jalanan tersebut dan apa sangkut pautnya dengan lagu Tulus Manusia Kuat. Ada yang ingin menjawab? Oke, Mbak Vira bisa menjawab. Betul, 100. Jadi pada teks eksplanasi anak jalanan itu berisi tentang banyaknya kasus anak jalanan di Indonesia, yang mana kasus anak jalanan ini disebabkan oleh berbagai faktor, entah itu kemiskinan, entah itu perpecahan orang tua, entah itu dari faktor lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini ada sangkut pautnya loh anak-anak tentang lagu Manusia Kuat, yang mana semua kejadian yang tertera pada teks tersebut itu bermula dari dalam diri seseorang. Intinya semua kejadian itu bukan bermula dari luar, tapi yang menentukan itu adalah diri kita sendiri. Apabila kita mau bangkit, apabila kita mau berusaha untuk keluar dari zona keterpurukan kita, maka kita akan bisa keluar, kita akan bisa bangkit. Nah, begitu pula yang tertuang dalam lagu Tulus, yang mana apabila kita memiliki niat, memiliki tekad yang kuat, maka takdir akan berkata lain. Jadi lagu Tulus dengan teks eksplanasi anak jalanan itu saling melengkapi dan ada sangkut pautnya. Oke, baik. Jadi kalian sudah mempelajari tentang makna tersurat dan tersirat dalam lagu Tulus Manusia Kuat dan teks eksplanasi yang berjudul Anak Jalanan. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah LKPD, yang mana pada LKPD tersebut kalian dituntut untuk menyelesaikan 2 tugas, yakni yang pertama, kalian akan diberikan sebuah tayangan video klip yang berjudul Senyumlah karya Anmes. Kemudian kalian harus menyimpulkan makna tersurat dan tersirat dalam lagu tersebut. Nah, kemudian kalian juga harus menyimak terkait teks eksplanasi yang berjudul Kemiskinan. Nah, kemudian kalian tulis garis besar yang tertera pada tes eksplanasi tersebut. Nah, nanti di akhir LKPD kalian harus menyimpulkan apa sih keterkaitan antara lagu Senyumlah Anmes dengan teks eksplanasi yang berjudul Kemiskinan. Kalian juga dituntut untuk berpikir kritis, kemudian menyampaikan pendapat kalian tentang perbandingan antara lagu tersebut dengan teks eksplanasi yang berjudul Kemiskinan. Oke. Nah, untuk menonton videonya Ibu kasih waktu 5 menit. Kemudian untuk menyimak teks eksplanasinya Ibu beri waktu 5 menit. Kemudian untuk menemukan keterkaitan atau kesinambungan antara teks eksplanasi dengan video, Ibu beri waktu 10 menit. Jadi total mengerjakannya sebanyak 20 menit. Nah, setelah selesai mengerjakan, nanti bisa dikumpulkan di meja Ibu ya. Ibu tunggu ya. Nah, Ibu rasa sudah 20 menit ya. Apakah sudah selesai semua? Alhamdulillah sudah selesai. Bisa dikumpulkan? Baik. Nanti Ibu cek ya, untuk nilainya akan Ibu berikan pada pertemuan berikutnya. Oke. Nah, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau kalian menuliskan refleksi kalian pada pertemuan kali ini. Kalian belajar apa saja,
Terus pengalaman kalian belajar pada hari ini itu apa? Menyenangkan, membosankan, dan lain sebagainya. Kalian tulis pada kertas kecil yang ibu berikan ya. Nanti setelah selesai menulis, kalian kumpulkan. Oke? Oke, ibu kasih waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, selesai. Oke, bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya, atas antusiasnya pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat hingga kedepannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Dan ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk mengikuti mata pelajaran berikutnya. Ibu tinggal dulu ya.